wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Abi, pada malam ini seperti biasa ya, Ahad malam Al-Amalu bil Iman rutin mengadakan webinar. Jadi untuk sahabat Abi yang baru masuk bergabung di grup ya, jangan keluar, nanti insya Allah akan ada informasi setiap pekannya dan informasi lainnya terkait program Al-Amalu bil Iman baik secara online maupun offline yang insya Allah akan sangat bermanfaat utamanya dalam perbaikan bacaan Al-Quran, motivasi Al-Quran dan lainnya. Baik, insya Allah saya Rahma, insya Allah sebagai MC memandu berjalannya acara webinar pada malam hari ini. Kita sapa pemateri kita pada malam hari ini ada 2 pemateri. Ada Ustadz Bahrul Ulum Risma. Ustadz sudah hadir di ruang Zoom. Ustadz Ulum sudah hadir? Alhamdulillah hadir. Oh, belum terdengar ya suaranya? Halo, tes. Halo. Alhamdulillah, sudah terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Ustazah Aisyah sudah hadir? Oh, Ustazah Aisyah belum ini ya, belum masuk Zoom, baik. Kemudian, nah Masya Allah sudah luar biasa nih, sudah 51 peserta yang hadir di menit-menit awal. Kita sapa, ada Bu Mila Karmila. Assalamualaikum Bu Mila, terdengar suara saya? Oh, baik ya, mungkin sedang mempersiapkan ya jaringannya. Baik, sahabat Abi, tidak bisa menyapa satu persatu, namun saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum di webinar rutin Pematahfiz Al-Amalu bil Iman. Insya Allah, sebelum kita menyambut materi, oh iya, Alhamdulillah ini Kamilanya menyapa di ruang Zoom. Asal dari mana Kamila, mau menyampaikan langsung? Malu, benar malu sepertinya ya. Baik, kita sapa yang lainnya ya. Ada Pak Arlin. Assalamualaikum Pak Arlin Zivana. Terdengar suara saya? Oke, baik. Sepertinya ini ya, mungkin malu-malu nih sahabat Abi yang masih baru bergabung. Tidak apa-apa. Baik, sahabat Abi, insya Allah kita akan perkenalan pemateri kita pada malam hari ini. Ada PPT-nya, Ustaz? Bentar. Ini lagi dicoba untuk majukan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Hmm. Nah, Masya Allah sudah bergabung juga Pak Surya nih, salah satu santri webinar yang rutin, selain Bu Kamelia ya. Assalamualaikum Pak Surya, sehat? Masih di mute Pak Surya? Ada dengar. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Surya malam ini, sehat? Ini masih dah. Dah. Goyang. Dah. Belum. Dengar. Dengar. Baik. Ini. Aduh, ada hilang lagi. Suara saya putus-putus ya. Ustazah Rahma ya, Rahma. MC-nya.
Mana nih? Aduh, ente punya mana nggak ada? Nggak bawa. Aceh. Ini untuk apa? Baik, mohon maaf, sahabat Abi, tadi ada sedikit koneksi. Alhamdulillah, insya Allah stabil. Tadi ini ya menyapa Pak Surya. Pak Surya mohon izin tadi terputus. Sehat Bapak? Baik, insya Allah kita akan mengenalkan profil narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Ustadz. Terdengar, Bu. Ustaz Ahmad. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Surya. Ya, Baik sama-sama. sahabat. Masya Allah. Baik sahabat Abi, pemateri kita pertama ada Ustadz Bahrul Ulum Risno. Beliau profil lulusannya dari MA Darussalam 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Sidogiri 2016, kemudian di Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam 2021. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Al-Amalu Bil Iman. Baik, insya Allah Ustadz Bahrul Ulum sudah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa on cam Ustadz? Masya Allah, siap. Tes dulu suaranya Ustadz, sudah stabil? Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Alhamdulillah. Sudah? Baik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, di malam yang insya Allah semoga webinar ini dan seterusnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman? Ada Pak Surya. Assalamualaikum Pak Surya. Suara kayaknya belum di-on-kan Pak. Ya. Tunggal. Ada Pak. Sehat Pak Surya? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada Pak Aswandi Lubis. Assalamualaikum. Oh, kayaknya beliau sudah Assalamualaikum. siapkan. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke slide berikutnya, kita mulai ya untuk mempersingkat waktu, mengkondisikan segala halnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada misi ya teman-teman, mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkhidmah kepada agama, masyarakat dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin dan memiliki kompetensi yang handal. Allahumma amin. Boleh slide berikutnya. Nah, portofolio dan rencana ke depan. Alhamdulillah ada buku Sri Bekerja dengan Iman yang ditulis langsung oleh pembina kita. Yang kedua ada video Bekerja dengan Iman. Teman-teman semua keingin misalnya mau nonton silahkan di YouTube-nya. Yang ketiga ada Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman yang alhamdulillah sekarang ada santri ikhwan, ada santri akhwat dan ikhwan. Nah, yang ini nih, yang seru nih, yang alhamdulillah sekarang kita laksanakan webinar bedah buku dan kajian BDI Bekerja dengan Iman. Nah, upaya-upaya ini alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga upaya-upaya ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Buku Sri Bekerja dengan Iman, ada buku 1, ada buku 2, dan ada buku 3, dan insya Allah nanti ada buku keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Semoga penulis selalu sehat, panjang usianya, berkah usianya. Allahumma amin. Nah, bagi teman-teman yang mau mesan bukunya, silahkan, udah banyak ya, tinggal dicek aja nih. Ada Gramedia dan lain-lain, silahkan aja menambah wawasan kita. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau kontak Al-Amalu bil Iman, yang mau menghubungi Al-Amalu bil Iman, silahkan, ada Facebook, ada Instagram. Nah, mungkin ini ada tambahannya teman-teman yang belum dimasukkan di sini. Ada Al-Amalu bil Iman Instagram, ada namanya Abi Dailik. Nah, ini cetusan dari para pengurus Al-Amalu bil Iman, silahkan di follow. Ada websitenya juga, ada email, ada, silahkan yang mau nelpon silahkan ya, tanya-tanya misalnya mau belajar Quran, mau beli buku misalnya, silahkan. Mungkin mudah gitu ya. Ada mau tanya misalnya mau nyantri di Al-Amalu bil Iman, silahkan. Ataupun sekedar mengisi liburan semester misalnya, silahkan, bisa aja di Al-Amalu bil Iman, kapan aja bisa menghafal Quran. Insya Allah, silahkan. Boleh ke slide berikutnya. Aji mumpung. Nah, ini kalau kita ingat webinar yang kemarin nih, masih sama ya teman-teman ya. Nggak jauh dari materi, karena babnya pun sama. Materi kemarin ya insya Allah sama dengan materi yang sekarang. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung punya waktu, mumpung ada kesempatan, ya silahkan aja. Mumpung masih muda, silahkan dipergunakan. Sehat ya alhamdulillah. Punya banyak waktu atau disempatkan, sengaja disempatkan ya alhamdulillah. Boleh ke slide berikutnya. Kalau sing nenek bah lawan po nak nyong. Nah, di sini slide-nya di saya kurang ke atas ya, agak terpotong.
Allah menghadirkan manusia dari kondisi lemah kuat menjadi lemah kembali. Itu banyak intinya. Nah, ini terjemahan ya teman-teman ya. Mohon izin dikondisikan suaranya. Allah dialah yang menciptakan kamu. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikan sudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi lemah, habis itu kuat lagi. Kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Jadi dari kita nggak bisa apa-apa, kemudian beranjak dewasa, dari bayi teman-teman ya. Dari bayi, dari balita, ke remaja, ke dewasa, dan sampai beruban nggak kuat apa-apa lagi. Ada yang udah keropos, ada yang udah macam-macam, udah jadi lemah, kemudian kuat, diberikan rezeki oleh Allah. Dengan rezeki itu kita minum, kita makan, dan macam-macam dan lain sebagainya. Jadi tumbuh dengan rezeki yang Allah beri, yang Allah takdirkan, yang Allah bagi kepada kita, yang udah Allah tetapkan. Dan habis itu menjadi lemah lagi. Habis lemah, kuat, lemah lagi. Jadi pasti kita membutuhkan orang di samping kita. Ya nggak mungkin kita dari bayi bisa mandi sendiri, bisa mungkin kalimat yang mungkin kurang bisa cebok sendiri, nggak mungkin. Ada tahapannya. Habis itu kuat, habis itu lemah lagi. Bahkan nanti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ada yang bisa memandikan, mengkafani, ya habis itu disolatkan. Nah ini bukti bahwa kita sangat lemah. Dan hal ini tidak terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari segala sifat makhluk. Nah, kemudian boleh kita renungkan sedikit atau sebentar di bab ini. Dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, kita tumbuh dari bayi menjadi balita, dari balita ke remaja dan lain sebagainya, sampai tua nanti, sampai mati nanti. Dengan rezeki itulah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ya mungkin kalau maksiatnya nggak sengaja atau tergelincir ya semoga segera sama-sama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah kepada manusia, sama-sama minta maaf. Dan kita yang misalnya kita terzalimi atau kita pun yang menzalimi, sama-sama hubungan baiknya adalah kata maaf, saling melupakan kesalahan. Kemudian bagaimana kalau kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mesti ada salahnya, mesti ada kekeliruannya. Tapi Allah Maha menerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah mencintai juga orang-orang yang bersuci. Nah, kita nggak kemana-mana teman-teman, masih di slide ini sebentar. Jadi mungkin kita sama-sama merenungkan usia saya sekian tahun. Ada yang mungkin usianya 15 tahun. Ya, kalau versi muda, kalau versi usia, ya alhamdulillah maksiatnya mungkin masih sedikit, mungkin. Yang udah tua, maksiatnya seperti apa? Yang udah lebih tua lagi bagaimana maksiatnya? Nah, cara memandangnya seperti ini. Yang muda memandang kepada yang lebih tua, pandangannya adalah pandangan kasih sayang, pandangan penghormatan. Pandangannya dari orang tua ke anak muda adalah pandangan kasih sayang. Yang tadi pandangan yang dari muda ke orang tua itu adalah pandangan penghormatan. Yang dari tua ke muda itu pandangan kasih sayang.
Nah, bagaimana memandang kedua ini tentang kemaksiatan? Memandangnya adalah dia lebih dulu, dia lebih pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih awal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan dari anak muda ke orang tua. Jadi ada pandangan penghormatan. Pandangan orang tua ke yang lebih muda adalah, dia baru sedikit, dia sedikit sekali maksiatnya dengan usianya yang seperti itu. Saya yang udah tua ini banyak sekali, dosanya banyak sekali, kemaksiatannya banyak sekali, kesalahannya. Ini yang dipandang dari orang tua ke memandang anak kecil, memandang yang lebih muda darinya. Pandangan yang lebih muda kepada yang tua tadi, dia lebih awal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah hatinya sama-sama terjaga. Jadi tidak, saya kan harus dihormatin. Nah, tidak seperti itu. Jadi sama-sama menghormati, sama-sama menyayangi. Ini adalah apa yang kita pahami. Jadi saya usia sekian tahun, bapak, ibu usia sekian tahun, adik, kakak usia sekian tahun, sama-sama punya porsi masing-masing. Jadi tidak boleh disamaratakan. Nah, nanti akan timbul egoisme. Saya kan lebih tua, saya harus dihormatin. Saya kan lebih muda, saya kan harus disayangin. Nanti cekcoknya berantem. Jadi akhirnya naudzubillah min dzalik, sampai hilang nyawanya. Sebab itu aja. Mungkin slide ini berakhir. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Ketentuan tentang umur. Ini terjemahan dari Al-Quran ya, dari surah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal atau kematianmu. Dan apalagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit ada pada sisinya. Dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kau masih ragu-ragu tentang kebangkitan itu. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka jika telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkannya atau memajukannya pula. La yastaqdimun wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi ajal udah selesai, misal ada seorang, ketentuan umurnya udah selesai, wafat. Dari kata wafat, cukup. Jadi udah cukup rezekinya, udah cukup dia di dunia, udah cukup semua halnya tentang dunia udah selesai, wafat, cukup. Sama dengan kata kafa, udah selesai, cukup. Nah, udah wafat, udah cukup rezeki yang dia gunakan, yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia udah selesai. Udah semua udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan udah selesai semuanya. Nah, kebangkitan pun seperti itu. Hanya Allah yang tahu. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ini, ya Nabi Muhammad menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi, kemudian ditanya tanda-tandanya aja. Nah, dari hal ini, jadi kita tidak bisa ikut campur. Besok kiamat tahun 2012 yang lalu ada berita tentunya. Ada tahun 2012 kiamat tanggal ini, bulan tahun ini. Mungkin nanti akan ada lagi kiamat sekian. Nah, itu silakan aja, tapi hanya Allah yang menentukan terjadinya itu semua. Nah, kematian pun seperti itu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, kemudian ada takdir, istilah takdir. Takdir atau usaha itu nanti usahanya selamat atau menghindar dari mara bahaya atau kematian misalnya. Itu kadang lebih dianjurkan daripada mengangkat tangan. Misal di belakang kita atau di depan kita atau di samping terserah, di atas rel, kita di atas rel ada kereta yang mau lewat.
ya Allah selamatkan saya, yang berdoa tapi nggak ada usaha, maka caranya adalah merubah takdir ini menuju takdir yang berbeda. Itu semua udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita pindah dari takdir satu kepada takdir yang satunya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Masa akil balik sampai kematian. Akil itu artinya berakal, balik itu ya sampai kepada ihtilam. Atau balik, balagho artinya sampai. Para ulama sepakat bahwa ihtilam, mimpi basah pada laki-laki dan perempuan, mewajibkan diberlakukannya ibadah. Jadi ketika udah masa akil dan balik, jadi khitab Allah kepada mukallaf udah sampai, udah bisa dijalankan. Mukallaf tadi itu mahwa mukallaf akil balik. Mukallaf ini adalah orang yang nanti terkena khitab atau hukum-hukum atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa akil balik artinya orang yang berakal dan berbalik. Ada orang yang balik cuma dia nggak berakal, ya khitab Allah gugur di situ. Jadi ada yang udah balik nih, misal 20 tahun misalnya atau 30 tahun ya udah balik. 40 tahun ya udah balik, tapi hilang akal. Gila misalnya. Ya dia tidak bisa dituntut untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena gugur. Mukallafnya udah nggak bisa, syaratnya kurang. Diangkat panah, tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang. Itu orang tidur hingga dia bangun. Jadi orang tidur ya tidak terkena kewajiban. Akan tapi ini ada rinciannya. Kalau kita berbicara fikih hukum ada rinciannya. Kalau dia tertidur sebab nonton bola, tubuh kehilangan. Kalau dia tidur sebab main catur, kalau dia tidur sebab karaoke, itu ada perinciannya teman-teman. Ini bisa kita buka di kitab I'anatul Thalibin, Sarah dari Fathul Mu'in. Anak kecil hingga ihtilam, anak kecil sampai balik. Dan orang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila nggak bisa dikenai, dia walaupun nggak sholat, ya nggak dosa. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ditanyakan untuk apa usiamu atau umurmu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat. Yang ditanya mengenai 4 hal, usianya, umurnya, untuk apakah ia habiskan. Nah, ini mungkin jadi warna kuning di benak kita. Usia saya udah berapa sekarang? Usia kita udah berapa sekarang? Nah, mungkinkah bisa hidup 1000 tahun lagi? Oh, pasti tidak. Oh mungkin. Mungkinkah usia kita 2 menit lagi akan ada? Ya, kita tidak bisa memastikan itu semua. Tapi mungkin nanti ada di slide berikutnya. Rata-rata usia umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. Ya ada yang 100, ya anggap itu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah punya usia yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi alarm bagi yang udah usia di atas 50 tahun ke atas. Jadi alarm khususnya, umumnya kepada yang namanya manusia. Karena kematian tidak menunggu usia 70 tahun. Kematian tidak menunggu usia 40 tahun. Tidak. 2 hari lahir, meninggal anaknya. Ada yang sebulan, wafat anaknya. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya wafat. Nggak menunggu sampai tua. Tidak. Sama-sama punya alarm masing-masing. Untuk apa usianya digunakan? Nah, untuk apa? Ini kalau kita misalnya sama-sama muhasabah nafsi, muhasabah dalam diri masing-masing, mungkin akan kaget kita.
Oh, usia saya udah segini, apa yang udah saya lakukan? Apa yang udah saya gunakan? Tapi tenang saja, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi sedekah adalah kebaikan. Tidak ada mungkin ya kalau kita berbicara di dunia ini ada berapa agama yang diyakini oleh umat manusia, banyak sekali. Di Indonesia mungkin ada 5 atau lebih. Nah, di Islam satu-satunya agama yang senyum itu bagian dari sedekah. Senyum itu bagian dari ibadah. Ya, enak sekali. Pak Surya misalnya, mohon izin saya menyebut nama Pak Surya, senyum di Zoom ke saya, atau saya senyum ke Pak Surya di Zoom, senang, sama-sama senang, dapat kebaikan. Senyum aja dapat kebaikan. Coba kita mungkin tanya ya teman-teman ya, kalau ada yang punya kenalan atau teman akrab atau teman di sekolah atau lingkungan kerja yang mungkin berbeda keyakinan tentang agama. Boleh kita tanya, adakah di dalam keyakinanmu atau agama senyum itu bagian dari ibadah? Nah, ini Islam mengatakan bahwa di ajaran kita senyum bagian dari ibadah. Nah, apalagi nanti ngasih seblak ke teman misalnya, atau transfer ke teman, nih belikan pulsa misalnya, ini di GoFoodin, ya. Kebaikan sekarang gampang sekali diakses, hanya untuk sekedar klik, dah selesai, dapat. Yang kedua, jasadnya untuk apakah ya digunakan? Jasadnya untuk apa digunakan? Satu, kaki, tangan, macam-macam dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh kita sedikit di sini teman-teman ya, melebar sedikit. Ada bagian yang memang sangat perlu dijaga dari jasad kita. Nah, intinya bagian-bagian yang sangat dijaga itu yang utamanya adalah hati. Nah, sebelum itu masuk pertama mata, telinga, mulut. Dari mata nanti ada akal, nanti saya pengen ini, saya pengen ini. Lihat mobil dari mata. Saya pengen ini, saya pengen ini. Rencananya nanti ada yang terbelah, ada yang rencana baik sesuai dengan syarat, ada rencana jelek tidak sesuai, misalnya menipu dan lain sebagainya. Dan ini benar-benar kejadian. Dan ini benar-benar kejadian. Ada yang kehilangan uangnya sekian juta, sekian puluh, sekian ratus, ada yang lebih dari itu. Untuk apa digunakan akalnya, rencananya? Jadi ada rencana baik, ada juga rencana yang tidak baik. Nah, nanti dari mata bisa mengotori hati, dari mata bisa mengotori pikiran, dari mata bisa mengotori pikiran, kemudian merencanakan akal itu ke hati. Kalau hatinya ada bentengnya, semua itu akan lepas. Tapi kalau tidak ada saringan, langsung udah selesai. Wahadainahun najdain, ngambil posisi yang sebelah kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu apakah telah diamalkan, disebarkan? Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Hartanya dari mana ya peroleh, dalam apa diinfakkan atau digunakan atau dibelanjakan? Jadi harta dari mana? Ada dapat pulpen dari mana? Dapat ini dari mana? Itu banyak sekali ya teman-teman ya yang harus dijawab. Apapun bentuk pertanyaannya, semoga Allah meringankan kepada kita semua. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Umur manusia 60 sampai 70 tahun rata-ratanya seperti itu. Seperti yang udah tadi disinggung di awal ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku berkisar antar 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Ini yang udah tadi ya. Boleh lanjut ke slide berikutnya.
Apa yang kita lakukan di sisa umur kita? Ketika ditanya tentang siapa orang paling baik, Rasulullah SAW menjawab, itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi, alhamdulillah kalau ada orang yang usianya 100 tahun, usianya 100 sekian tahun, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya, tetapi buruk amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bisa memilih sekarang usia kita mau digunakan untuk apa. Ya, beribadah setiap harinya atau lain sebagainya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Ini ada sedikit Rutu Heaven coming soon insyaallah ya teman-teman ya. Ini ada kajian offline nanti. Semoga Allah merahmati semua dan bisa mewujudkan cita-cita baik ini. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Dalam pandangan Rasulullah SAW, umur yang panjang berkatnya adalah yang diisi dengan perbuatan baik dan amal soleh. Dalam sabda, barang siapa yang ingin memanjangkan usianya dan maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahim dengan sesama. Nah, dari hadis ini kita bisa memahaminya bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sangat dianjurkan, bahkan itu wajib ya teman-teman ya, bukan lagi fardu kifayah tapi fardu ain, masing-masing punya orang tua. Nah, bagaimana dengan orang yang orang tuanya udah meninggal misalnya? Ya kita berbuat baik tidak menunggu kita meninggal juga atau udah bisa alam, tidak. Ya silakan. Ya yang punya orang tua masih di satu alam ya alhamdulillah silakan. Bagaimana dengan yang udah berbeda alam? Ya kirimkan doa kepada mereka. Silaturahim dengan sesama, menyambung tali yang udah terputus. Silahkan disambung lagi sama rekan kerjanya, rekan kerja misalnya yang udah kemarin ada bentrok dikit atau macam-macam dan lain sebagainya. Silahkan berkaitan dengan erat lagi. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Mumpung masih muda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Jadi kita udah sehat, sedang sehat ya alhamdulillah. Muda ya alhamdulillah. Masa muda digunakan untuk beribadah sangat berapi-api. Bisa kita mau tilawah 2 jam bisa. Mau tilawah 2 juz bisa. Mau iktikaf 2 jam bisa.
Tapi kalau udah tua misalnya, apalagi kurang sehat misalnya, kita hanya punya rencana. Mungkin rencana itu hanya tinggal kemauan aja, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung ada waktu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kalau udah berkecukupan ya silahkan. Saya mau sedekah sekian, ya silahkan. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kalau nggak punya masa sibuk, ya ada waktu luang. Ada waktu luang digunakan untuk apa? Ya mungkin bahasa kerennya yang mungkin tidak boleh dimasukkan dalam karakter teman-teman ya. Gabut, main apa, main game misalnya. Ya silakan aja sesaat. Tapi kalau boleh dikatakan yang paling cocok atau mungkin di zaman ini hayatul fata bituqa wal ilmi. Kehidupannya para pemuda sekarang itu harusnya dengan ilmu dan ketaatan. Karena nggak banyak saingannya udah. Yang satu main TikTok joget-joget, yang satu nipu dengan macam-macam. Udah. Sekarang tinggal kita memilih mau ikut yang seperti itu atau ya mau ke jalan yang kanan atau yang baik. Hidupmu, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, kalau ini udah selesai teman-teman ya, taubat udah selesai di sini, udah nggak ada lagi. Nah, dari mumpung masih muda ya silahkan, mumpung masih sehat ya silahkan kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin sama-sama di taubat. Ada yang ditaubati versi fisik, ada ditaubati yang versi batin, al-zahir ada yang batin. Di taubat itu mengingatkan kembali sama-sama, taubat itu kan memperbaiki kesalahan kita semasa hidup. Ya kalau udah meninggal ya nggak bisa. Udah naza, udah selesai kita. Dan istimewanya ketika kita mengucapkan kata naza, huruf ain versi makhrajul huruf ada di tengah tenggorokan. Ketika nyawa atau ruh kita ditarik sampai sini, udah selesai. Kita udah nggak ada untuk tobat. Naza, huruf ain tengah tenggorokan udah selesai. Itu indahnya. Cocoknya seperti itu ya versi naza dan huruf ain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Mumpung sehat, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur, ribih ya, modal. Apabila ia habis, maka habislah modalku, sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari yang baru ini, memperpanjang usiaku dan memberi nikmat. Jadi usia ini adalah modal yang harus dijaga, fardu ain untuk dijaga. Boleh ke slide berikutnya. Mumpung punya waktu. Nabi SAW bersabda, diterjemahkan, ada dua kalimat yang banyak manusia tertipu. Nikmat, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Alhamdulillah yang punya kesehatan, jiwa, raga yang sehat, ya alhamdulillah. Punya waktu senggang, ya alhamdulillah. Silahkan pergunakan dengan sebaik mungkin. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Allah menyediakan sumber kehidupan untuk kita dapatkan pada sisa umur kita. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan untuk sumber penghidupan untukmu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kita di dunia ini udah menghasilkan alam tersendiri ya, silahkan aja kita mau mencari penghidupannya silahkan. Kan tetapi di akhir ayat kamu sedikit bersyukur, sedikit sekali orang yang melakukan ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada orang yang kufur nikmat. Boleh lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini ada catatannya, ada rangkumannya. Allah menghadirkan manusia dari kondisi lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali dengan ketentuan umur yang Allah tetapkan. Masa akil balik sampai kematian dimintai pertanggungjawaban. Nah, udah mukallaf ya. Umur manusia 60 sampai 70 tahun. Ini rata-rata. Apa yang akan kita lakukan di sisa umur kita? Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung punya waktu. Yang terakhir, Allah menyediakan sumber kehidupan untuk kita dapatkan pada sisa umur kita. Allahu a'lam bishawab. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada informasi untuk tahfiz al-amalu bil iman. Ada program tahfiz 5 juz. Ini 30 hari atau sebulan. Dan 30 juz setahun itu 12 bulan bergantung mungkin. Program belajar ngaji mukim. Jadi teman-teman yang mau belajar mengaji di Al-Amalu bil Iman, silahkan minimal mukim 3 bulan. Ada juga program online. Ada yang menghafal atau ziyadah, ada yang murojaah untuk mengulang hafalan sampai mungkin. Lanjut. Ini mau daftar misalnya nih Akademi Fasahatul Lisan dan Tahfiz Quran. Nah, silahkan teman-teman. Cara pendaftarannya ini ada di WhatsApp 0858 181 7616. Silahkan di screenshot. Nah, di sini ada video. Boleh ditampilkan. Saya sempat frustasi sedikit karena orang tua saya meninggal satu ya. Terus saya pernah hampir malas untuk hidup gitu. Karena biaya juga saya nggak sanggup, akhirnya di DO dari sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanah yang akan kita bangun seluas 600 meter persegi di Rancagoong, Kabupaten Cianjur. Insyaallah tanah ini dibebaskan untuk pondok pesantren Al-Amalu bil Iman, karena pondok yang udah terisi penuh tidak bisa menampung santri lagi. Akan kita utamakan untuk yatim piatu, duafa, dan anak-anak yang khusus sekolah. Di dalamnya terdapat asrama, gedung administratif, serta perpustakaan yang insya Allah menampung 100 santri. Uluran tangan dari Bapak dan Ibu sangat membantu, sangat diharapkan untuk ukir senyuman mereka. Insya Allah bisa mengantarkan kita juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Donasi dapat diberikan melalui link berikut ini. Jadi nama lengkap saya itu Huda Maulida. Saya itu berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Saya merasa agama saya itu kurang. Saya tidak bisa terus-terusan mengejar dunia. Dan juga alhamdulillah, kedua orang tua saya itu sangat mendukung saya untuk juga mengejar akhirat. Saya tidak dituntut untuk bisa sukses hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi, kebetulan juga saya merasa hafalan Al-Quran saya itu masih kurang. Jadi, saya mencari-cari tuh di sosial media, tepatnya di Instagram. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang saya cari. Dan saya membuka website untuk tahfiz Al-Quran. Dan saya menemukan Al-Amalu bil Iman. Awalnya, saya merasa sesimpel ini begitu, peraturannya dan syarat-syaratnya. Dan setelah saya sampai sini pun, ternyata saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Teman-teman yang tidak seperti orang-orang di luar sana yang selalu mengejar perguruan tinggi, selalu mengejar dunia, selalu mengejar pasangan.
saya menemukan teman-teman yang benar-benar mengejar hafalan Al-Quran. Lalu saya merasa ini tempat saya cocok di sini. Nah ini, saya terakhir, jazakumullahu khairan katsira. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Ulum telah memaparkan materi pada malam hari ini, Masya Allah. Semoga mendapat banyak manfaat dan mengalir keberkahan untuk kita semua, khususnya peserta webinar ABI. Kemudian ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, mohon izin Ustadz saya bacakan langsung. Ustadz Ulum masih stay? Pemateri kedua, silahkan dulu. Oh, begitu ya. Oh, waktunya sudah mepet ya. Ustadz Aish sudah ada di langsung? Tidak ada ya, dari tadi tidak, ini dari awal tidak bergabung. Ustazah Rahma, boleh saya bertanya? Baik Bapak, mohon menunggu sebentar ya. Tidak ada pemateri kedua? Tadi sudah dirangkum sama Ustadz. Oh, baik. Belum materinya. Insya Allah pemateri kita malam ini hanya satu, mohon izin ya sahabat Abi, di flyernya ada 2, namun hanya 1. Sudah ada yang masuk lebih dahulu, saya bacakan dulu via room chat. Izin bertanya dari Fikri UIN. Izin bertanya, Ustaz Ulum bisa disimak ya. Terkadang generasi milenial sekarang tuh punya prinsip YOLO. You one life one. Lu hidup cuma 1 kali. Tanggapan ini biasanya diasumsikan negatif karena hidup cuma 1 kali, seenggaknya pernah maksiat apa gitu. Jadi seolah-olah ada kesempatan menikmati hal berbau kemaksiatan meskipun 1 kali aja, supaya nggak mati penasaran. Jangan hidup gitu-gitu aja, jangan jadi baik terus karena konon katanya pendosa yang bertaubat indah. Padahal nggak ada jaminan kita bakal tobat sebelum tutup usia kan. Nah, bagaimana sikap dan tanggapan simpel dan logik buat meluruskan perspektif seperti ini? Silakan Ustadz ditanggapi dengan singkat dan padat. Ya, persepsi ya sebenarnya. Ya, kita sebenarnya berteman dengan siapa. Kalau ada orang temannya adalah orang soleh, maka logikanya adalah logika bagaimana dia terus berbuat baik. Sebaliknya pun seperti itu. Kalau kita sering berteman dengan orang yang mungkin misalnya teman-teman ya, tukang las, ya kita akan kena percik dari percikan las itu. Kalau kita berteman dengan yang penjual parfum misalnya atau usaha parfum, ya kita akan ikut wangi. Bagaimana kita berteman atau dengan siapa kita berteman, ya itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Bagaimana menyikapi persepsi seperti ini atau logika seperti ini? Mungkin ini bisa jadi masukan. Kita di dunia ini di atas panggung, kita yang akan berperan di atas panggung ini. Kita di atas panggung ini mau berperan sesuai dengan skenario atau sesuai dengan rencana baik, sudah matang rencananya. Rencana kita di dunia ini apa? Nah, ini mungkin pertanyaan dasar. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia yang melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke atas panggung misalnya. Kita
disuruh memainkan peran ini di atas panggung, kok kita lihat ada tukang bakso di depan itu di luar konteks peran kita. Saya beli bakso lah dulu, padahal kita lagi sedang memainkan peran. Kan kayak gini-gini terus gitu, udahlah beli bakso lah, ini di atas panggung gitu. Di atas dunia ini, garis kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar enggak itu aja terus, biar enggak ibadah-ibadah terus, ya udahlah maksiat dulu. Jadi, mohon izin untuk melenyapkan logika yang seperti itu. Kita melihat siapa yang teman kita, siapa, bagaimana karakter teman kita. Kalau dia baik, mungkin masuk kepada karakter kita juga. Seperti itu. Nah, nanti panggung ini akan dihancurkan. Ada panitianya udah yang menghancurkan panggung ini. Nggak mungkin kita habis makan lagi makan atau lagi memainkan peran di atas panggung itu atau drama misalnya, tanpa nanti kita terus ada di situ, nggak mungkin. Pasti nanti panggung ini akan dihancurkan, akan dibubarkan. Nah, sama dunia ini pun dibuat. Tapi nanti juga nggak akan selamanya kita ada di dunia ini. Ya nanti akan dihancurkan juga. Gunung sama gunung berbenturan. Mungkin dari teman-teman yang ada di Jawa Barat, goncangan gempa yang sekian, itu kita udah nggak mengingat mau bermaksiat, mau berzina, mau mencuri. Bahkan apa yang kita miliki nggak kepikiran. Yang penting selamat. Nah, bagaimana dengan kiamat nanti? Nggak bisa dibayangkan dari saking dahsyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin cukup seperti itu, MC. Baik. Terima kasih Ustadz. Insya Allah terwakili jawabannya kepada penanya pertama dari Kang Fikri. Kemudian saya kembalikan kepada Kang Arsa dari Jakarta. Silakan Kang, mau bertanya langsung kepada Ustadz dulu. Boleh Kak. Sebelumnya apakah suaranya masuk Kak? Masuk Kang, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arsa, asal dari Jakarta. Alhamdulillah sekarang udah menempuh S1 semester akhir Ustaz. Jadi gini Ustaz, dari yang saya lihat tadi pembahasannya itu alhamdulillah sangat menarik sekali ya. Justru ada beberapa yang saya ambil poin-poin yang tadi yang dibahas, dan dari temanya juga di situ saya ingin bertanya gini Ustaz. Mumpung masih muda. Nah, ini keren ya. Mumpung masih muda. Kebanyakan orang begini Ustaz. Banyak orang yang merasa mumpung masih muda, ya udah nikmati aja dulu hidup gitu. Sedangkan mohon izin Kak Arsa, suaranya ke saya agak hilang, putus-putus. Oh, halo, tes. Assalamualaikum. Apa nih Ustaz? Iya, silakan Kang. Dilanjutkan. Oke. Jadi gini Ustaz, langsung pertanyaannya aja ya. Jadi gini Ustaz, kebanyakan tuh anak muda masih merasa bahwa hidupnya tuh panjang gitu Ustaz. Sedangkan kita nggak tahu ajal tuh sampai kapan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk kita menasihati orang-orang yang masih gini Ustaz, masih terbawa dengan duniawi gitu Ustaz. Sedangkan kita kan harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Nah, apalagi di ranah perkuliahan gitu Ustaz. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mumpung masih sehat. Kebanyakan orang sehat tuh dari fisik. Ya, Ustaz, kebanyakan orang sehat tuh dari fisik. Justru rohaninya dari keagamaan itu banyak orang nggak sadar kalau itu ibadahnya itu kurang. Nah, bagaimana cara untuk kita memelihara atau meningkatkan ibadah kita Ustaz? Mumpung kita masih sehat gitu Ustaz. Terus cara untuk manajemen waktu dalam segi perkuliahan, baik itu pekerjaan atau dari segi kampus, itu bagaimana Ustaz? Karena saya sendiri belum
belum tahu cara manage waktu gitu Ustaz. Karena kan di sini temanya mumpung punya waktu, caranya itu bagaimana Ustaz? Mungkin dari pendapat Ustadz ada masukan, mungkin dari saya dan teman-teman juga. Terima kasih Ustadz begitu. Mungkin bisa dipahami nggak Kak? Baik, insya Allah Siap. yang pertama itu terkait bagaimana pandangan Ustadz Ulum terkait remaja yang menganggap hidupnya itu maksudnya masih lama dan sebagainya sehingga terjerumus ke dalam hal yang tidak baik, begitu ya Kang? Baik, yang pertama dulu silakan Ustadz Ulum ditanggapi Saya kira sebelum pertanyaan kedua. saya kira pertanyaan pertama sama dengan pertanyaan yang di chat. Boleh lanjut ke berikutnya. Oh, baik. Berarti sama konsepnya ya untuk pertanyaan yang diajukan pertama dengan pertanyaan yang di kolom chat. Kemudian yang kedua terkait sehat. Kebanyakan orang mendefinisikan sehat itu secara lahiriah saja ya, begitu ya Kang Arsah? Nah, secara lahiriah saja. Kemudian apa tadi Kang terputus sedikit lanjutannya terkait sehat? Halo Kak, suaranya masuk nggak? Masuk? Ya, iya betul ya. Jadi kan kita nggak sadar kalau rohani kita tuh ada yang masih kan kita bisa merasa sakit atau enggak, kan di sini temanya mumpung masih sehat secara kita tidak rasa itu rohani kita tuh ada yang masih bolong-bolong. Bagaimana caranya biar rohani kita juga sehat dan fisik kita juga sehat begitu Kak. Oh baik, insya Allah tertanggapi. Bagaimana sehat itu bukan secara lahiriah saja ya Ustadz Ulum, tetapi ruhani dan hal lainnya. Silakan ditanggapi Ustadz Ulum. Ya, sehat itu nggak cuma terlihat dari tampilan ini, tapi juga ada jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat ini sangat berpengaruh kepada keabsahan ibadah kita. Nah, di antara mungkin ya kalau kita berbicara mungkin di bab psikologi misalnya, ya jiwanya sakit, jiwanya sehat. Nah, mungkin ini bisa ditangkap. Kalau kita berbicara di ranahnya murid atau tasawuf, ini berbeda lagi. Hatinya yang sakit, hatinya yang sehat. Nah, kita ambil contoh Nabi Ayub misalnya dikisahkan bahwa banyak penyakit jasadnya yang sakit, tapi hatinya apakah ikut sakit? Tidak ternyata. Nah, sekarang kita bandingkan misalnya, ya memang kita tidak akan selevel dengan Nabi Ayub, tidak akan pernah kan, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa Nabi Ayub yang sakitnya aja seperti itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin yang mungkin sakit gigi, mungkin sakit mata atau sakit tenggorokan atau panas, udahlah nggak sholat lah, aduh nggak mau lah. Nah, ini mungkin perlu kita mencontoh, ini kalimat saya, mungkin kita perlu mencontoh semangatnya tukang begal. Ya, saya nggak punya teman begal ataupun kenalan tukang begal, enggak, tapi kita perlu mencontoh semangatnya. Tukang begal ini dia udah tahu kalau perbuatan itu nggak bagus. Kalau dia muslim, ya pasti perbuatan itu ya dikutuk oleh sama kita ya, nggak mungkin ada sampai yang kehilangan nyawa. Nauzubillah min dzalik, semoga semuanya dijauhkan. Bagaimana semangat mereka dalam kemaksiatannya? Hujan tengah malam ataupun membahayakan dirinya sendiri, bisa menghilangkan nyawanya dengan kemaksiatan itu, tetap dikerjakan. Semangat begalnya luar biasa. Nah, kita bandingkan dengan semangat kita yang tuh beribadah kepada Allah. Misalnya sholat tahajud aja, atau nggak usah sholat tahajud, sholat subuh aja lah, sholat subuh. Misalnya kedinginan, bisa mati, kayaknya enggak lah, saya masih sehat.
bisa dikit-dikit lah diangetin airnya. Ada aja cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya bangun jam sekian dibandingkan dengan semangat begal, adalah nantilah saya sholatnya. Semangat begal enggak. Begal nih lanjut aja, terobos saja, berarti secara semangat kita kalah kepada tukang begal. Masa harus seperti itu? Ya enggak, ternyata lanjutkan aja. Ini enggak akan mati kok. Takut hantu kalau mau tahajud misalnya. Kebetulan saya rumahnya di tengah hutan, misal tengah hantu. Kebetulan saya kamar mandinya di luar rumah. Takut hantu misalnya. Hantu sama tukang begal mana lebih bahaya ya, yang dihadapi lebih mana yang dihadapinya bahayanya? Ya tukang begal. Tukang begal bisa dimasak sama orang. Hantu, hantu juga dia udah selesai lah. Itu hanya perasaan aja. Berarti kita mesti takut, semangatnya mesti di level tukang begal. Padahal yang kita perjuangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh lanjut? Ya, mungkin tidak terlalu lama di Mbak Arsa. Insya Allah terwakili ya Kang Arsa. Alhamdulillah. Baik, sebentar sahabat Abi, kita masuk dulu ke pertanyaan yang ada di room chat. Karena sudah lebih dulu ya, mohon izin, nanti dilanjutkan bertanya langsung. Dari hamba Allah, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz atas nama Rizka BT Sultan terkait dari materi yang disampaikan, yaitu aji mumpung. Memanfaatkan waktumu di dunia selagi masih diberi kesehatan. Di sini Ustadz, yaitu bagaimana kita peran Rasulullah SAW dalam memanajemen waktu. Dan juga di mana salah seorang menghindari akhirat, maka akan disibukkan urusan dunia. Bagaimana pendapatnya Ustadz? Sekian dan terima kasih. Oh, ini barangkali ada dua ya Ustadz, tentang manajemen waktu Rasulullah, dan bagaimana ada yang mengatakan bahwa kalau menghindari akhirat, maka akan disibukkan dengan dunia. Silakan Ustadz ditanggapi dengan singkat padat. Oke, lanjut ya. Mungkin nih manajemen Rasulullah bisa dicari di bab sejarah. Di bab sejarah bisa dicari Rasulullah itu secara umum, Rasulullah itu tidak tidur larut malam. Habis Isya tidak banyak ngobrol, tidak nongkrong, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Bisa ketika ada hal agama atau musyawarah yang solusi yang perlu dimusyawarahkan, dilakukan, dibicarakan, diselesaikan. Ketika tidak ada itu, sudah selesai, beliau istirahat. Nah, jarang sekali nongkrong, apalagi main catur. Itu menghabiskan waktu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Jika tidak ke mana sih tadi? Terkait ini Ustaz, kalau seorang menghindari akhirat, maka akan disibukkan dengan dunia. Ini sebenarnya kalimat umum ya. Saya Kalau juga mau mengejar dunia, nanti akhirat nggak dapat, mungkin gitu ya. sebenarnya gini, innamal a'malu binniyat. Kita kerja ya kita untuk menghidupi kita bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal dan yang thayyib atau yang atyab, yang lebih bagus. Nah, dari sini muncul kalimat innamal a'malu binniyat. Kita bekerja untuk apa? Ya pastinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya istri ya dinafkahi dengan harta yang hasil kerja tadi. Hasil dia mencari rezeki dari situ. Yang misalnya nyopir truk atau bawa logistik atau barang kemana, itu juga bekerja. Innamal a'malu binniyat. Itu bekerja di dunia tapi niatnya niat akhirat, ya dapat pahala. Tidak bisa dipisahkan. Kita di dunia tidak tidak boleh mengejar akhirat. Kita di dunia tidak boleh mengejar yang lainnya, harus mengejar dunia, atau di dunia harus mengejar akhirat. Tidak. Kita masih hidup di dunia tapi niatnya adalah niat akhirat. Apapun bentuk pekerjaannya, dalam kutip atau dalam kurung, atau perlu digarisbawahi yang halal-halal, innamal a'malu binniyat.
Sopir angkot, jangan remehkan sopir angkot. Tukang nyelam cari nembak ikan di danau, di laut lepas misalnya, jangan dihiraukan, jangan diremehkan. Kadang tauhid mereka tuh lebih mantap daripada orang yang bergelar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata tukang becak, kata tukang bangunan, kata tukang nyelam, tukang sopir angkot, sopir truk, sopir bis misalnya. Saya bekerja ya hanya untuk Allah, ya untuk istri saya, diniatkan untuk menafkahi, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, supaya istri saya tidak minta-minta, supaya anak saya tidak minta-minta, supaya saya pun tidak minta-minta karena saya masih kuat. Tukang nyelam pun seperti itu. Nanti kalau dapat ikan ini dibagi, nanti dijual. Yang penting udahlah terserah Allah aja. Yang penting saya hanya berusaha. Hasilnya gimana Allah? Itu mantap sekali tauhidnya. Kalau kita mungkin ini bukan mungkin karena ada kasus yang saya tangani juga, bukan kasus ya, bukan ditangani, ada ceritalah seperti itu, dan itu oknum terjadi kepada orang yang bergelar. Nah, tauhidnya mantapkan, tarbiyatul qulub, pendidikan hatinya harus dimantapkan, seperti itu. Jadi ya tukang nyelam harus semangat karena itu bekerja lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat. Jangan pikirnya wah saya tidak punya gelar, saya hina, saya nggak punya kedudukan di Allah, di sisi Allah. Enggak, Allah tidak melihat gelar, Allah tidak melihat ini perempuan, ini laki-laki, ini cantik, ini ganteng, ini glowing atau macam-macam, ini hitam, ini putih, ini macam-macam. Tidak, tapi Allah melihat ila suarikum, kepada Allah tidak melihat kepada suar tampilan, tapi Allah melihat kepada ila qulubikum. Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi tidak ada lagi disibukkan dengan dunia. Kalau diniatkan untuk akhirat, insya Allah menjadi kebaikan seluruhnya ya Ustaz ya. Ya, benar. Nah, Masya Allah, baik. Insya Allah pertanyaan langsung. Pak Surya rupanya sudah melambaikan tangan sedari tadi. Silakan Pak Surya, di on kan mic-nya. Mic-nya Pak, mic-nya tidak. Ya. Mati di mute lagi. Nah, alhamdulillah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi ada tadi kan maksudnya kan bilang Pak Ustadz tadi kalau orang yang gila itu maksudnya kurang waras itu tidak diwajibkan beribadah maksudnya. Jadi begini, seandainya seseorang itu maksudnya kan dia gila karena maksudnya kalau terlampau banyak sabu-sabu misalnya, gila dia, kayak mana tuh? Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya, itu aja. Oke, kalau masih ada lanjut dulu. Itu aja. Itu aja. Terima kasih Bapak. Bagaimana masih apanya itu? Ya, itu kalau dia tidak sadar Pak ya. Jadi dia pengaruh obat luar, jadi tidak sadar. Bagaimana menghukum itu? Jadi la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi dulu sebelum khamr diharamkan, ya para sahabat itu masih mengkonsumsi khamr. Nah, kemudian turunlah ayat itu, kalau kau mabuk jangan dekati sholat, jangan sholat dulu. Kalau mabuk beda, mabuk sama gila berbeda Pak. Kalau mabuk ini bisa nanti ada batasnya kan dia kan. Ini pengaruh obat, pengaruh alkohol tuh sekian menit, sekian jam. Tapi bisakah kita mengatakan pengaruh gila ini sekian jam, sekian hari? Bisa apa tidak? Tidak Pak ya. Nah itu bedanya. Jadi nanti tunggu warasnya, tunggu dia sehat hilang, teruskan
sholatnya. Nah, Khawatir ketika dia sholat dalam keadaan mabuk, khawatir. Ini kita berbicara di ranah fikih, bukan di ranah tasawuf. nah, Seperti itu. Ya. Jadi secara hukum fikih sholat ini tidak sah. Kenapa? betul. Karena dia tidak sadar, khawatir dia membaca harusnya qul huwallahu ahad. Dia baca naudzubillah min dzalik, qul misalnya Allah ada dua atau apa nanti atau apa macam-macam kalimatnya nanti. Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana kalau dia gila? Maka tidak ada kewajiban untuk dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Maksudnya gini, Pak Ustadz, kalau Ya. seandainya dia gila tuh misalnya gara-gara keluarga, misalnya ada suatu penyebab dia apa, maksudnya misalnya kan dia dapat keluarga kan sudah tuh dia misalnya seandainya istrinya maksudnya meninggalkan dia, ada tuh karena dia stres atau apa bagaimana? Stres dia maksudnya karena memikirkan anak, memikirkan istri apa gimana? Ya, stres itu belum gila, Pak ya. Stres itu belum gila. Jadi ya dia sadar wah ini ada kewajiban, ada ini. Ya, itu masih ada kewajiban untuk melakukan apa namanya yang udah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Terkena khitab. Masih terkena khitab, terkenai hukum-hukum yang Allah hitobi kepada dia, Pak. Masih apapun bentuk serangan dari luar sebelum dia gila, stres tingkat ini, stres tingkat itu, tetap dia. Tapi kalau udah gila, udah selesai. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, Pak. Semuanya. Amin ya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa seru sekali ya. Ramai pertanyaannya, Masya Allah. Baik. Terima kasih Pak Ibu. Mohon salam sunnah, Bapak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di room chat, Ustadz. Dijawab dengan singkat. Ada yang bertanya, ini dari Kang Ivan Nur. Aku izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh para pencari kerja? Kebetulan saya jauh dari orang tua dan kampung sudah 3 bulan. Belum dapat kerja sampai sekarang, hati saya seringkali dilanda gelisah, khawatir, cemas, sedih, dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara saya supaya hati pikiran tenang dan tetap husnuzon kepada Allah, dan hal-hal apa saja yang harus dihindari agar tidak cepat mudah putus asa. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz ditanggapi. Masih di mute Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bagus ya pertanyaannya, ini perlu biar kita tidak sama-sama ya berupaya supaya tidak putus asa, apalagi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi selama kita masih bisa berusaha, selama masih ada nyawa, ada kesempatan, masih kuat untuk berdiri tegak, masih bisa mencari, nah silahkan dicari apa yang perlu dilakukan di penghidupan ini, di dunia ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, di situ ada peringatan, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Zikir apa aja silahkan terserah. Ada ijazah dari Habib Umar dulu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini dibaca dulu, dapat ijazahnya 1 kali setelah sholat subuh. Insya Allah dapat ketenangan. Apa-apa yang mungkin belum terjadi sekarang yang menjadi hajat-hajat kita, ya di tahun ini dapat insya Allah. Insya Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir ingat Allah, hati menjadi tenang. Jangan sampai putus asa. Kalau kita bisa berusaha, misalnya bekerja, silahkan pergunakan kemampuannya, yang skill editing misalnya atau macam-macam, ya silahkan. Selagi itu bisa, ya lakukan apa aja yang bisa kita lakukan, silahkan. Nah, bagaimana supaya tidak tidak
putus asa atau bahkan tidak menerima dengan ketentuan yang udah Allah gariskan ini, salah satunya tadi dorong hati kita untuk terus beribadah atau mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya berteman atau cari informasi, sekarang kan mudah ya teman-teman ya. Cari informasi di mana ada yang menerima pekerjaan ini atau lain sebagainya. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik, Masya Allah. Insya Allah terwakili ya. Mendoakan juga untuk Kang Ivan, mudah-mudahan di balik semuanya Allah berikan kemudahan untuk langkah selanjutnya. Tetap berhusnuzon, insya Allah rezeki Allah itu luas sebagaimana yang pernah disampaikan sama Ustadz Hadi ya. Jangan khawatir, rezeki Allah itu luas. Dan tetap terus berikhtiar. Baik, sahabat Abi, mengingatkan kembali untuk link absensi ya, silahkan bisa diisi agar terekap ya. Dan insya Allah sudah pukul 21.23 dengan selesainya tanya jawab pada malam hari ini, maka berakhir pula webinar kita malam hari ini. Saya Rahma dari Al-Amalu Bil Iman pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Setiap Ahad malam kita baca hamdalah bersama-sama. Sahabat Abi, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.